Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Kami doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk melakukan yang terbaik atas segala hal. Dalam kesempatan ini, kita kembali akan membahas masalah pupuk, yaitu berupa tutorial cara memilih pupuk yang tepat untuk tanaman jagung hibrida agar pertumbuhan tanaman kita sempurna dan memberikan hasil yang tinggi. Tutorial cara memilih pupuk yang tepat untuk jagung hibrida agar pertumbuhannya sempurna serta memberikan hasil yang tinggi. Untuk memilih pupuk yang tepat dalam budidaya tanaman jagung hibrida, kita harus memahami istilah grade fertilizer. Grade fertilizer yaitu angka yang menunjukkan persentase kandungan unsur hara pada pupuk. Misalnya, pupuk urea 46, hal ini mengandung arti bahwa pada pupuk urea kandungan nitrogen adalah 46%, yaitu bahwa dalam pramupukan 100 kg urea terdapat kandungan nitrogen sebanyak 46 kg. Kita melihat grade fertilizer pada pupuk majemuk, misalnya NPK Mutiara, tertulis angka 16, 16, dan 16. Hal ini mengandung arti bahwa pupuk EPK Mutiara mengandung unsur hara nitrogen 16%, lalu 16 di tengah adalah kandungan fosfor, dan 16 terakhir menunjukkan kandungan kalium sebanyak 16%. Itulah grade fertilizer. Selanjutnya kita perlu membahas pembagian jenis pupuk, sehingga kita tepat dalam memilih pupuk yang kita butuhkan. Yang pertama adalah pupuk berdasarkan sumber bahannya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari pelapukan atau dekomposisi sisa tanaman, hewan dan bahan alam lainnya yang terbentuk secara alami atau dibuat. Contohnya adalah pupuk kandang, kompos, tanah humus, pupuk organik dan lain-lain. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dibuat dari unsur kimia. Yang termasuk pupuk anorganik adalah pupuk urea, TSP, KCl, ZA, dan lain-lain. Jenis pupuk kedua adalah berdasarkan bentuk fisik pupuk, yaitu pupuk berbentuk padatan dan pupuk berbentuk cairan. Yang dimaksud dengan pupuk padatan adalah pupuk yang berupa bahan padat, misalnya berbentuk butiran, granul, tepung, tablet, dan lain-lain. Umumnya pupuk dalam bentuk padatan mengandung unsur hara makro. Selanjutnya adalah pupuk dalam bentuk cairan, adalah pupuk dalam bentuk cair, termasuk yang berbentuk gel atau pekatan. Umumnya pupuk dalam bentuk cairan mengandung unsur hara mikro. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis pupuk berdasarkan jenis hara yang dikandungnya, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang mengandung unsur hara satu macam saja, dan biasanya adalah unsur hara makro primer, misalnya, pupuk urea mengandung nitrogen, ESP36 mengandung fosfor, dan KCl mengandung kalium. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung unsur hara lebih dari satu macam. Misalnya pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor dan kalium dalam satu wadah pupuk. Selanjutnya, yang keempat adalah jenis pupuk berdasarkan cara aplikasinya, yaitu pupuk akar dan pupuk daun. Pupuk akar adalah jenis pupuk yang diaplikasi ke akar tanaman, yaitu dengan cara penaburan atau disebar, penugalan, melingkar, dan dikocorkan atau drying, dilarutkan terlebih dahulu. Umumnya pupuk akar adalah pupuk yang mengandung unsur hara makro. Sedangkan pupuk daun adalah pupuk yang disemprotkan ke daun. Aplikasi pupuk daun dengan menggunakan nozzle dengan droplet embun agar bisa masuk ke mulut daun. Umumnya mengandung unsur hara mikro.
Yang kelima adalah jenis pupuk berdasarkan kecepatan pelepasannya, yaitu pupuk cepat lepas atau fast release dan pupuk lambat lepas atau slow release. Pupuk cepat lepas kandungan haranya cepat bisa digunakan tanaman, misalnya urea, ZA-KCl. Sedangkan pupuk lambat lepas atau slow release, pupuk yang lambat melepaskan kandungan haranya, misalnya TASP, ASP3 dan pupuk kandang. Sehingga karena lambat lepas, penggunaan pupuk ini dilakukan lebih awal, misalnya saat olah tanah, karena sifatnya yang perlahan atau sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan tanaman. Demikianlah informasi dan penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita bisa memilih dengan tepat kebutuhan pupuk yang paling tepat juga untuk budidaya tanaman jagung hibrida yang kita budidayakan. Mulai dari lokasi tempat, waktu penanaman, waktu pemberian pupuk, serta jenis pupuk yang cocok untuk tanaman kita. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.